Persekutuan Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku Ranting Sion, cabang Gloria yang Tuhan Yesus kasihi. Pada kesempatan ini kita akan membacakan Alkitab dalam ibadah di malam ini yang terambil dari Amsal pasal 23 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Amsal 23 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, pada kesempatan ini ya Tuhan Allah, dalam ibadah Angkatan Muda Ranting Sion yang kami laksanakan di malam ini secara virtual, kami akan membacakan Alkitab yang kami yakini sebagai kebenaran firman-Mu. Dan oleh karena itu ya Tuhan Allah, sebelum kami membacakannya, kami mohon hikmati kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga apa yang kami baca ini, kami mampu untuk mengerti bahkan melaksanakan itu dalam kehidupan kami sebagai pemuda gereja. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar apa kata firman. Amin. Persekutuan terkasih, sekali lagi pembacaan Alkitab di saat ini terambil dari Amsal pasal 23 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-19, yang begini bunyinya. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak. Tujukanlah hatimu ke jalan yang benar. Amin. Rekan-rekan pemuda yang Tuhan Yesus kasihi, pada kesempatan ini kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita sebagai pemuda-pemudi gereja dimungkinkan oleh Tuhan Yesus Kristus sumber kehidupan itu untuk ada pada bulan kedua pada tahun 2021 di saat ini. Walaupun di tengah-tengah tantangan global yang sementara ini kita hadapi bersama, tetapi ketika kita masih dimungkinkan oleh Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan di saat ini, itu semua karena cinta kasih sayang Tuhan. Apalagi sebagai muda-mudi Kristen, bulan Februari ini sering kita rayakan sebagai bulan yang penuh dengan kasih sayang. Dan itu bukti bahwa Tuhan masih mengasihi kita, Tuhan masih mencintai kita, sehingga kita boleh ada dalam ibadah di malam ini sebagai wujud iman kita kepada Allah, sebagai tanda ungkapan syukur atas kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita hingga saat ini. Walaupun di tengah-tengah tantangan global yang sementara ini kita hadapi, tetapi semua itu tidak melunturkan iman dan kepercayaan kita kepada Allah, sumber kehidupan, sehingga kita boleh ada dalam ibadah di saat ini. Rekan-rekan pemuda yang Tuhan Yesus kasihi, ada 3 hal dalam hidup kita yang tidak bisa kembali, yaitu waktu, kenangan, dan kesempatan. Kemudian ada 3 hal yang tidak dapat hilang dalam hidup kita, yaitu pengharapan, ketulusan, dan semangat. Setiap manusia, terutama kita sebagai pemuda Kristen, pasti memiliki ketiga hal tersebut. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa banyak pemuda Kristen dalam menghadapi hidup ini dengan cara apatis, tidak memiliki pengharapan, ketulusan, dan semangat. Bahkan pola pikirnya pun sudah jauh berbeda dari kebenaran firman Tuhan. Rekan-rekan pemuda yang Tuhan Yesus kasihi, setiap pemuda Kristen dipanggil untuk menjadi saksi Tuhan dalam generasinya. Tetapi sangat disayangkan bahwa banyak pemuda Kristen yang tidak menyadari akan panggilannya itu. Terkadang kita sebagai pemuda Kristen seringkali menjadi penyebab atau sumber masalah di tengah-tengah kehidupan ini, dan bukan menjadi pemecah masalah atau pemberi solusi dari semua masalah yang kita hadapi dalam hidup kita.
Malahan, kita sebagai pemuda Kristen juga seringkali terlibat dalam praktek-praktek kumpul kebo, perselingkuhan, seks bebas, narkoba, judi, mabuk-mabukan, berlaku anarkis, tawuran, dan perbuatan-perbuatan lainnya yang merusak jati diri kita sebagai pemuda-pemudi Kristen yang adalah tulang punggung gereja ini. Hal ini menunjukkan suatu kondisi kerohanian yang sangat dangkal dan tidak berakar di dalam Kristus. Dan oleh karena itu, kita sebagai pemuda-pemudi Kristen yang beribadah kepada Tuhan di saat ini, marilah kita sambut masa depan kita, kehidupan kita ke depannya dengan penuh pengharapan, ketulusan, dan semangat untuk terus berakar di dalam Kristus dan melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Karena Tuhan Yesus sudah mempersiapkan rancangan-rancangan yang terbaik buat masa depan kita sebagai generasi penerus gereja ini. Seperti yang difirmankan Tuhan di dalam Yeremia 29 ayat 11. Bahwa Tuhan mengetahui semua rancangan-rancangan yang ada pada hidup kita. Dan sudah pasti rancangan itu adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Dan untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Rekan-rekan pemuda yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari pembacaan kita tadi, ada 4 cara yang dapat kita lakukan untuk menyambut masa depan dan hari-hari hidup kita yang telah Tuhan rencanakan. Yang pertama, berpikir. Maksudnya adalah untuk melakukan sesuatu sebelumnya harus dipikir dengan matang dan meminta hikmat dari Tuhan. Hal yang kedua adalah bertindak. Artinya bahwa untuk melakukan sesuatu yang telah dipikirkan dengan matang, semuanya itu pasti memiliki dampak yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga adalah kebiasaan. Maksudnya adalah kita akan terbiasa untuk terus melakukan sesuatu itu dengan berpikir lalu bertindak. Dan sudah pasti semua itu harus berdasarkan pada hikmat daripada Tuhan. Yang keempat adalah karakter. Maksudnya adalah menunjukkan sifat atau prinsip hidup kita yang terbiasa untuk selalu berpikir dan bertindak dengan hikmat Tuhan. Dan ini mesti menjadi gaya hidup semua pemuda Kristen yang ada saat ini. Rekan-rekan pemuda yang Tuhan Yesus kasihi, untuk mengakhiri khotbah saya di saat ini, maka saya memiliki sebuah ilustrasi. Jika sebuah telur dipecahkan oleh kekuatan dari luar, maka kehidupan di dalam telur itu akan berakhir. Tetapi jika sebuah telur itu dipecahkan oleh kekuatan dari dalam, maka kehidupan baru akan lahir. Begitupun dengan masa depan kita. Untuk mencapai semuanya itu dimulai dari dalam diri kita sendiri, bukan dari orang lain ataupun hal-hal di luar kehidupan kita. Karena hal-hal besar selalu dimulai dari dalam diri kita sendiri. Rekan-rekan pemuda yang Tuhan Yesus kasihi, dalam kehidupan kita, Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa langit selalu biru, bunga selalu mekar, dan mentari selalu bersinar. Tetapi ketahuilah bahwa Tuhan selalu memberi pelangi di setiap badai, senyum di setiap air mata, berkat di setiap cobaan, dan jawaban di setiap doa. Jangan pernah menyerah, dan marilah kita sambut masa depan hidup kita ke depan dalam tangan Tuhan dengan penuh pengharapan, ketulusan, semangat, dan melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga hari ini, esok, dan seterusnya kita dipenuhi dengan sukacita dan berkat dari Allah sumber kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita sebagai pemuda-pemudi yang adalah tulang punggung gereja.